Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah dan akhwat fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, para peserta daurah Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Darul Hijrah yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Pembahasan kita insyaallah hadis yang ke-27 dan hadis yang ke-28. Qala rahimahullah ta'ala anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nasu. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-birru, perbuatan kebaktian itu atau berbakti itu adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang mulia. Wal ithmu, sedangkan satu perbuatan dosa atau satu kesalahan itu adalah mahaka fi nafsika, sesuatu yang mengganjal dalam dirimu, sesuatu yang mengganjal dalam dirimu. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kamu tidak senang kalau diketahui oleh manusia. Ya, jadi kadang-kadang ada hal-hal yang dia itu terlintas dalam satu perbuatan yang kita lakukan. Hati kecil kita ini tidak ridho, tidak rela. Ya, ini adalah sesuatu perbuatan yang sebetulnya tidak benar. Kita tidak mau diketahui oleh manusia. Ya, jadi ini yang disebut dengan al-ithim. Ya, satu dosa atau satu perbuatan yang di sana ada kesalahan dalam perbuatan itu, walaupun orang tidak mengetahuinya, tetapi hati kita ini menolak perbuatan itu. Ya, mahaka fi nafsika, sesuatu yang mengganjal dalam dirimu. Ya,
Wa karihta an yattali alaihi nas, dan kamu tidak senang kalau diketahui oleh manusia. Kemudian kata al-muallif, wa an Wabisata ibni Ma'badin qal, yani radhiyallahu anhu qal, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, aku datang menemui, ataitu Rasulullah sallam, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau berkata, ya ini sebelum Wabisah mengungkapkan apa yang diinginkannya, itu Rasulullah SAW mengetahui. Ya, tentu siapa memberitahukannya adalah Allah. Karena Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Ya, ketika datang Wabisah, Nabi SAW langsung mengatakan pada beliau, yakni kepada Wabisah, jita tas'alu anil birri wal ithmi, apakah kamu benar datang untuk bertanya tentang apakah perbuatan baik itu albir, dan apakah perbuatan dosa itu atau al-ithim wal ithim? Qultu na'am, kata Wabisah, iya benar. Ya, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah benar. Qultu na'am, aku berkata iya. Qal, kata Nabi SAW, istafti qalbaka, coba kamu tanyakan pada dirimu. Ya, albirru matma'annat ilaihin nafsu, yang namanya perbuatan baik itu adalah ya sesuatu yang mana jiwa ini tenang, tentram ketika mengerjakannya. Berarti itu baik. Ya, berarti itu baik. Wa atma'anna ilaihil qalb, dan hati ini tenang, tentram ketika mengerjakan hal itu. Berarti itu perbuatan baik. Wal ithmu, sedangkan yang namanya perbuatan dosa atau kesalahan, ma haka fi nafsika, apa yang mengganjal dalam dirimu, sesuatu yang mengganjal dalam dirimu. Wa taraddada fi sadri, dan dia taraddud, ya, ragu, ya, tidak mantap dalam hati. Wa in aftahkan nas wa aftauka, meskipun manusia berfatwa padamu dan fatwa-fatwa, ya, wa in aftahkan nas wa aftauka, ya, walaupun mereka memberikan fatwa apapun pada engkau, intinya tanyakan pada hatimu, pada jiwamu, tanyakan. Ya, jadi ini tentu yang dimaksud dalam hadis yang kedua ini, ada hal-hal yang memang kadang-kadang orang itu dia tidak tahu dalilnya. Ya, dia tidak tahu dasarnya. Sehingga kalaupun dia mungkin bertanya pada orang lain, tidak mungkin dia hubungi orang itu. Dalam kondisi tertentu. Maka dalam kondisi tertentu tanyakan pada hatimu. Ya, ini bukan segala sesuatu tanyakan pada hatimu, tidak. Karena apa? Al halalu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas. Wal haramu bayyinun. Yang haram itu jelas. Nah, ini jadi ketika Nabi SAW mengatakan istafti qalbaka, ini dalam hal-hal yang kadang-kadang seorang itu dia itu tidak bisa bertanya kepada siapa. Atau masalah hukum ini hukum yang sangat samar dalam masalah ini. Nah, maka di saat itu tanyakan pada hatimu. Kalau hatimu ridho, tenang dan amal itu, berarti insya Allah itu baik. Tapi kalau hati ada ganjalan dalam dirimu, berarti itu tidak benar. Ya, ini tentang hadis yang ke-27. Disebutkan di sini, hadil ahaditsu ishtamalat ala tafsiril birri wal ithim. Hadis ini mencakup definisi makna dari albir dan al-ithim.
Apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan buruk atau dosa. Wa ba'duha fi tafsiril halal wal haram. Sebagian yang lain yang dikandung oleh hadis ini tentang tafsir tentang halal dan haram. Fa hadis Nawas bin Sam'an, hadis yang pertama, al-birru husnul khuluq. Perbuatan baik itu adalah husnul khuluq. Ini fassara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi al-birra bi husnil khuluqi. Nabi alaihi wasallam memberikan penafsiran tentang al-birru. Apakah perbuatan baik itu? Beliau tafsirkan dengan husnul khuluq. Wa fassara fi hadis Wabisah, dan beliau mentafsirkan al-bir dalam hadis Wabisah dan yang lainnya, yaitu perbuatan baik itu ma itma'anna ilaihi al-qalbu wan nafsu. Perbuatan baik itu adalah sesuatu yang jiwa dan hati itu tenang ketika mengerjakannya. Oh, berarti itu baik. Ketika hati kita mengerjakannya, hati ini tenang mengerjakannya, berarti itu baik. Ini dalam tafsir Wabisah. Dalam tafsir Nawas, al-birru adalah husnul khuluq. Nah, para ulama ini mereka menyebutkan bahwa masalah penafsiran tentang perkataan albir, satu perbuatan baik, karena kalimat albir ini, ya albir, kalimat berbakti, berbuat baik, ini kalau disebutkan itu ada dua makna kalimat albir. Yang pertama, yaitu bi'tibari muamalati al-khalqi bil ihsani ilaihim. Yang pertama namanya albir adalah berkaitan dengan muamalah, dengan interaksi. Jadi muamalah itu interaksi antara seseorang dengan sesama hamba Allah. Dan dia berbuat baik padanya, berarti ini adalah suatu perbuatan yang baik, albir. Ya. Contohnya misalnya seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, maka ada disebut dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini dalam hal muamalah dengan orang lain juga dinamakan albir. Ya. Nah, jadi intinya bahwa pertama, kata albir itu yang dimaksud adalah yang pertama adalah interaksi seorang hamba dengan hamba-hamba Allah lainnya. Ya, dan orang tuanya, dan tetangganya, ya, dan istrinya, dan anaknya. Ya, ini intinya interaksi sama manusia. Ini yang pertama. Nah, disebutkan di sini wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, Abdullah bin Umar pernah mengatakan, ya, albirru syai'un hayyinun. Perbuatan albir itu ada sesuatu yang mudah, hayyin, gampang, mudah. Ya. Apa perbuatan baik itu? Ini yang nama muamalah dengan manusia, yaitu wajhun taliqun wa kalamun layyinun. Wajah yang berseri ketika bertemu dengan seorang sama hamba Allah, ucapan yang baik, yang lembut. Ini semua apa? Muamalah dengan manusia. Makanya para ulama salaf dahulu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah ibn Mubarak, ya, Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya dari ulama salaf dahulu, mereka itu sepakat. Ya, ini kaitan dengan muamalah dengan manusia. Yang dimaksud dengan husnul khuluq, ya, karena albir artinya husnul khuluq, itu mencakup 3 hal. Ya. Ini kaitan dengan muamalah dengan manusia. Yang pertama adalah wajhun taliq.
Ya, yaitu wajah yang berseri ketika bertemu dengan orang lain. Yang kedua, badlu al-ihsan, yakni berbuat baik dan mengeluarkan sesuatu kepada orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, kaful adza. Kaful adza, yaitu mengendalikan diri dari menyakiti orang lain. Ya, jadi makna pertama dari albir itu yang disebut oleh Rasulullah SAW bahwa albirru husnul khuluq, bahwa perbuatan baik itu adalah husnul khuluq. Ini kaitan dengan muamalah kita dengan orang lain. Ya. Oleh karena itu, para ulama salaf yang saya sebutkan tadi, mereka menyebut bahwa yang namanya berbuat husnul khuluq itu adalah badlu al-majhud atau al-ihsan. Ya, seorang berbuat baik entah dengan hartanya dan apa yang dimilikinya kepada orang-orang lain. Yang kedua adalah kaful adza, mengendalikan diri dari menyakiti orang lain. Yang ketiga adalah al-wajhut taliq, yaitu menghadapi manusia dan wajah yang menyenangkan. Ya, wajah yang menyenangkan. Ini kaitan dengan muamalah dengan manusia. Maka dari itu kata Abdullah bin Umar bahwa al-birru syai'un hayyin. Sebetulnya berbuat baik itu gampang, tak sulit. Berbuat baik itu, ya, yaitu wajhun taliq wa kalamun layyinun, wajah yang berseri ketika berbicara dengan orang lain, bertemu dengan orang lain. Dan yang kedua adalah kalamun layyinun, ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang baik ketika kita berbicara dengan manusia. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kalimat albir ini disandingkan dengan kalimat takwa. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kamu sekalian dalam berbuat baik, berbuat kebaikan dan bertakwa. Nah, ketika disandingkan, faqad yakunul muradu bil birri muamalatal khalqi bil ihsan, yaitu yang dimaksud dengan albir kalau dipadukan dengan takwa, disandingkan dengan elemen takwa seperti ayat ini, ayat Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, surah Al-Maidah ayat kedua. Maksud albir di sini adalah muamalatul khalqi bil ihsan, yaitu seorang berbuat baik kepada para hamba Allah, seorang berinteraksi, bermuamalah dengan hamba Allah dan yang terbaik, dan berbuat baik pada mereka. Sedangkan yang maksud dengan takwa dalam hadis ini, dalam ayat ini, kalau disandingkan dengan albir wa taqwa, yaitu muamalatul khalqi bi fi'li ta'ati wa istina muharramatihi. Ya, muamalatul haqqi, yaitu seorang bermuamalah dengan Allah Ta'ala. Ya, bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Ta'ala, hablum minallah, dan taat pada Allah. Ya, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena kalimat takwa selalu berkaitan dengan mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, maka takwa dalam ayat ini artinya muamalah seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan ketaatan pada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ulama yang mengartikan ayat ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, artinya ta'awan 'alal birri wat taqwa. Al-birri di sini adalah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Harus ada ta'awun satu dengan yang lainnya, satu ingatkan yang lainnya. Ini maksud dari albir dalam ayat itu. Sedangkan takwa yaitu dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Allah melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, artinya jangan kalian tolong menolong dalam berbuat kemaksiatan
dan dalam mendolimi hamba-hamba Allah. Ya, jangan kalian tolong menolong dalam berbuat kebaikan, jangan dalam berbuat maksiat, jangan kalian tolong menolong dalam berbuat maksiat dan dalam mendolimi hamba-hamba Allah. Ini tidak boleh tolong menolong. Jadi di dalam pengertian kalimat albir yang pertama tadi sudah disebutkan ya, yaitu muamalah manusia dengan sesama hamba-hamba Allah. Yang kedua, wa ma'nal birr yang kedua, an yurada bihi fi'lu jami'i ta'at adh-dhahira wal batina. Makna albir yang kedua bisa jadi maknanya mencakup semua perbuatan-perbuatan ketaatan, baik yang lahir maupun yang batin. Ini pengertian albir secara makna yang kedua. Kalau makna yang pertama tadi itu khususnya muamalah dengan manusia. Sekarang bisa jadi makna albir adalah mencakup semua amal-amal ketaatan kepada Allah Ta'ala yang tampak maupun yang tersembunyi. Dalilnya adalah yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ayat ini subhanallah mencakup seluruh aspek kehidupan seorang mukmin. Ayat 177 surat Al-Baqarah. Ya. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra." Nah, ini yang dimaksud perbuatan baik ya adalah mencakup akidah, ibadah, moral, akhlak, muamalah. Ini dalam ayat ini. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Akan tetapi perbuatan berbakti atau perbuatan baik itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Beriman kepada para malaikat, beriman pada kitab-kitab Allah dan para nabi, rasul, utusan Allah. Ini masalah akidah. Masalah keimanan. Ini masuk dalam albir. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan lanjutan ayat ini, wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa bis sabil wasailin wa fir riqab. Ini kaitan muamalah dengan sesama hamba-hamba Allah. Berbuat baik pada hamba-hamba Allah dengan harta kebaikan yang dimiliki seorang hamba. Albir itu adalah termasuk albir selain iman pada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab Allah dan para rasul dan Allah. Perbuatan baik itu juga adalah orang yang atau memberikan harta, menginfakkan harta, padahal dia butuh harta itu. Ala hubbi artinya dia butuh, tapi dia tetap menginfakkan harta itu pada orang lain. Ala hubbihi artinya manusia ini pada hakikatnya dia mencinta harta. Ya, tidak ada orang yang tidak senang pada harta. Fitrah manusia cenderung pada cinta harta. Ya, tapi yang dimaksud sini ala hubbihi, yakni dia ini butuh, tapi dia berikan. Wa atal mala ala hubbihi. Dia berikan harta itu padahal dia itu butuh pada harta itu. Kepada siapa diberikannya? Dzawil qurba. Ini menunjukkan kaum kerabat ini lebih diutamakan. Seorang ketika mengeluarkan zakat, memberikan sedekah, nafkah, pertama kali yang diperhatikan adalah dzawil qurba. Kaum kerabat kita. Jangan melampaui orang lain dulu baru kemudian kerabat, tidak. Periksa kerabat kita. Siapa di antara mereka yang susah, miskin, yang membutuhkan, paman kita atau bibi kita, misanan kita,
atau keluarga dekat yang punya hubungan rahim. Ini pertama kali dahulukan. Dzawil qurba. Kemudian juga kepada al-yatama wal yatama, kepada anak-anak yatim. Anak yatim ada dua macam. Ada anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Ada anak yatim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Ya, ini mencakup dua-duanya. Tapi yang tetap dikedepankan anak-anak yatim yang ada hubungan keluarga dulu. Baru yang lainnya. Anak yatim yang tidak ada hubungan keluarga. Ya, wal yatama. Wal masakin. Yang pula berikan harta kepada anak orang-orang miskin. Wa minas sabil, para musafir, orang bepergian, kehabisan perbekalan di jalan. Ya, berikan pada mereka. Wa minas sabil. Wasailin, juga pula orang meminta-minta yang memang dia tidak mampu ya untuk menafkahi hidupnya, sehingga dia harus minta pada orang lain. Berikan pada mereka juga. Ya, wasailin. Wa fir riqab, dan orang-orang punya hutang, para budak yang dia ada mukatabah, atau orang punya hutang, ada tanggungannya, ya berikan pada mereka. Ini kaitan dengan yaitu berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah, masuk dalam cakupan al-bir. Kemudian yang ketiga, lanjutan ayat ini Allah menyebutkan wa aqamas salata wa ataz zakah. Ya, ini kaitan ibadah. Albir itu juga ada orang yang menegakkan salat, ya, wa ataz zakah, dan dia menunaikan zakat, dia melaksanakan arkanul Islam, yang mana rukun Islam itu di antara ada menegakkan salat dan menunaikan zakat, hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, jadi salat itu hablum minallah. Bagaimana seorang hamba menjaga hubungannya dengan Allah Ta'ala dalam sholatnya, ketika dia mengerjakan sholatnya 5 waktu. Ini terutama sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah dengan hablum minan nas, yaitu dengan berbagi, dengan mengeluarkan zakat dari harta yang Allah berikan kepadanya. Ini kaitan dengan ibadah. Wal mufuna bi ahdi idza ahadu. Ini kaitan juga dengan moral dalam berjanji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang mereka menepati janji-janji mereka kalau mereka berjanji. Ya, kalau janji itu hutang, maka jangan gampang-gampang berjanji tapi tidak ditepati. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Wasabirina fil ba'sai wad dharra wa hinal ba's. Ini kaitan dengan akhlak orang-orang sabar dalam keadaan sulit dan sempit, dan ketika dalam peperangan, dan berkecamuknya peperangan, mereka berjihad jalan Allah, mereka tetap bersabar. Ini juga sifat yang mulia. Akhlak yang mulia adalah sabar dalam menghadapi berbagai ujian hidup ini. Ini kaitan dengan moral dan akhlak. Ulaika alladzina shadaqu. Nah, orang yang mengerjakan semuanya ini, yang beriman pada Allah, hari akhir, beriman pada para malaikat, kitab-kitab Allah, para rasulullah Allah, kemudian melakukan kebaikan, berbagi kepada manusia, hamba-hamba Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, bersabar. Semua yang mereka lakukan ini, ulaika alladzina shadaqu. Itulah orang-orang yang betul jujur, benar dalam iman mereka, dalam berbakti mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa perkataan albir ini mencakup semua amal-amal ketaatan seorang hamba. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk, semua. Lahir dan batin. Ini makna yang lebih luas. Dari mana albir? Ya, ulaika alladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul jujur.
Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka dari sini kita mengetahui bahwa albirru itu, ya, perbuatan baik ini mencakup seluruh amal-amal kebaikan seorang hamba. Ya, semua ketaatan-ketaatan ya yang dilakukan oleh seorang hamba ini adalah bagian dari albir. Ketaatan baik itu lahir ataupun batin. Ketaatan lahir itu contohnya apa? Menginfakkan hartanya, padahal dia cinta pada harta itu. Ya, kemudian sholat. Sholat itu amalan zahir. Tidak bisa sholat sembunyi-sembunyi. Ya, sholat wajib lima waktu itu harus nampak. Apalagi laki-laki harus keluar dari rumahnya pergi ke masjid. Ya, tidak boleh seorang mengatakan, aduh aku ini mau sholat di rumah aja, takut riya kalau sholat di masjid. Nanti dipuji oleh manusia. Tidak boleh. Harus ngelawan. Ya. Jadi ada amalan yang nampak dan memang harus nampak dan bisa disembunyikan. Ada amalan yang bisa disembunyikan. Kalau amalan itu bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Contoh sholat tahajud, ya, sholat malam, itu memang amal yang sembunyikan. Tak usah diumumkan. Kadang-kadang ada orang umumkan sholatnya. Ya Allah, pagi-pagi di kantor, wah, ngantuk. Wah, iya, ini di cekret. Kamu kenapa sih? Iya, semalam aku sholat tahajud 2 jam. Ngapain ya diumumkan? Sholat tahajud diumumkan. Cukup kamu sama Allah Ta'ala, jangan riya. Jadi ada amalan-amalan yang memang tidak bisa disembunyikan. Contoh sholat 5 waktu bagi laki-laki di masjid, tidak mungkin disembunyikan. Ya, ibadah haji bisa nggak orang sembunyi? Oh, itu haji. Kau tahu siluman gitu pergi ke Mekah sana, ya nggak bisa, mesti tawaf, ya, sa'i, ya, ketemu orang, tak mungkin sembunyi amalnya. Ya, tahu ada haji siluman, tidak ada haji siluman. Ya, jadi ini contoh amalan yang memang harus tambahkan. Lah itu kalau ada muncul riya dalam diri kita, harus dilawan. Tidak boleh dibiarkan. Harus tetap dilawan dengan baca isti'adzah, mohon perlindungan pada Allah dari godaan syaitan. Ya, intinya melawan hawa bisikan-bisikan dari riya itu. Ini kalau amalan yang lahir. Ada pun amalan yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Ya, amalan yang bisa sembunyikan. Contohnya sedekah yang bersifat yang kita sebutkan kemarin, ya, yang bersifat sukarela, tidak wajib. Ini boleh disembunyikan, tidak ada yang tahu. Atau misalnya amalan-amalan lainnya. Nah, kemudian yang dimaksud di sini semua amalan ketaatan yang batinah, yang batin ini kaitan dengan iman. Makanya rukun iman itu mencakup mewakili amalan-amalan batin. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan takdir Allah SWT. Ini hubungannya dengan hati. Rukunnya ada 6 rukun iman. Sedangkan rukun Islam itu kaitannya dengan amalan-amalan yang nampak. Ya. 2 kalimat syahadat. Seorang kalau mau masuk Islam harus ucapkan. Sudah saya sebutkan. Kecuali orang bisu. Ya. Gak usah mengucapkan. Karena dia bisu. Tapi kalau dia bisa bicara, ya bicarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini amal tampak. Salat juga demikian, nampak. Zakat juga demikian. Makanya Nabi SAW itu mempunyai karyawan-karyawan pemungut zakat. Di zaman beliau, zaman para khulafa Rasyidun, ya, mereka datangi orang, didata orang punya harta. Ya, kalau dulu tidak bisa disembunyikan. Sekarang banyak orang punya harta bisa disembunyikan. Punya rekening miliaran, tidak ada yang tahu. Ya. Kalau zaman dahulu tidak bisa. Harta itu didata oleh negara, oleh
penguasa kaum muslimin untuk diambil zakatnya untuk kemakmuran umat, yaitu zakat. Juga amalan zahir, ya dengan pula ibadah puasa. Pada puasa amalan ini dia ya diumumkan. Bahkan kadang-kadang seorang dia tuh harus mengatakan aku sedang berpuasa. Ketika ada orang datang ngajak berantem, ngajak bertengkar, ya, mereka katakan ini shaimun, ya. Ana bukan tidak mampu melawan kamu, cuma aku lagi puasa. Jadi kadang-kadang puasa diberitahukan kepada orang yang ngaco, yang ingin bertengkar, ingin memancing emosi seseorang. Nah, kita tidak mau melawan. Qul, katakanlah inni shaimun, ya. Jadi saya ini sedang berpuasa. Bukan aku tidak sanggup, tidak mampu menghadapimu, tapi aku ini karena sedang puasa, aku menahan diri, ya. Jadi kadang-kadang diumumkan, diberitahukan. Baik. Kemudian ibadah haji pun demikian. Ini amalan-amalan yang zahir. Jadi arkanul Islam pada umumnya amalan zahir. Oleh karena itu kalau ada orang yang sholat atau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi sebetulnya dia itu munafik, dia sembunyikan kekufuran dalam dirinya, dia tetap dilindungi. Dia tetap dilindungi oleh penguasa kaum muslimin. Ya, ada orang munafik tinggal di negeri muslim. Dia tampakkan keislamannya, ucapan 2 kalimat syahadat, sholat berjamaah di masjid, tapi di dalam hatinya itu kufur. Dia tetap dilindungi. Ya, karena kita menghukumi seseorang itu dengan apa yang nampak. Adapun yang di batin manusia itu urusan dia dengan Allah Ta'ala, kita tidak mengetahui. Baik. Tentang husnul khuluq ini adalah sesuatu yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Allah ini. Ya. Ketika Nabi SAW mengatakan al-birru husnul khuluqi, perbuatan baik itu adalah akhlak yang mulia, ini menunjukkan bahwa akhlak yang dimaksud adalah akhlak dalam syariat Allah. Ya, al-akhlak dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mencakup bagaimana akhlak seorang kepada Allah, akhlak seorang kepada agamanya, akhlak seorang kepada Rasulullah, akhlak seorang kepada ajaran-ajaran Allah Ta'ala. Ini semua termasuk mencakup akhlak yang dituntut, ya. Makanya hukum Allah tidak boleh ditolak, ya. Demikian pula aturan Rasulullah SAW tidak boleh ditolak, dibantah, ya. Ini berarti seorang punya akhlak jelek kalau dia membantah hadis-hadis Nabi SAW, ya. Kemudian juga akhlak di sini, ya, dan husnul khuluq ini adalah mencakup perangai seorang kepada syariat Allah Ta'ala. Ini terungkap dari firman Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mengatakan, Allah mengatakan kepada beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung. Apa maksud akhlak di sini? Apa akhlak di sini hanya mencakup yang disebutkan tadi, akhlak wajah yang tersenyum pada orang lain, apa badlul majhud orang yang ini, apa hanya itu? Tidak. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ini menunjukkan bagaimana perilaku Nabi SAW dalam beliau menerima agama Allah ini, mengemban amanah yang Allah berikan pada beliau. Beliau melaksanakan betul secara menyeluruh, lahir dan batin. Makanya Allah memuji beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi khuluq dalam ayat ini bukan sekadar akhlak, itu salah satu cabang. Akhlak Nabi SAW itu mulia, salah satu cabang dari akhlak beliau, ya. Tapi semua mencakup apa yang Allah perintahkan pada beliau. Beliau tidak pernah menolak, sam'an wa ta'atan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah memuji beliau
sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika seorang tabi'in datang kepada Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah. Orang ini bertanya bagaimana perangi Nabi SAW dahulu ketika beliau masih hidup. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ataqra'ul Qur'an?" Apakah kamu, wahai orang yang bertanya, kamu baca Quran enggak? Kata orang itu iya. Lalu kata Aisyah apa? Kana khuluquhu Al-Quran. Adalah perangai Nabi SAW itu Al-Quranul Karim. Semua diperintahkan oleh Al-Quran dilakukan oleh beliau. Semua dilarang oleh Al-Quran ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ini cakupan secara menyeluruh dari akhlak itu. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Kedudukan akhlak yang mulia dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena mencakup semua aspek kehidupan seorang mukmin. Adapun ketika Nabi SAW mengatakan, "Al-birru matma'anna ilaihi qalbu wa atma'annat ilaihi nafsu." Perbuatan baik itu adalah apa yang tenang dan tentram hatimu dan jiwamu. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam diri manusia fitrah. Fitrah kesucian dalam dirinya yang tidak bisa dibohongi. Ya, yang tidak bisa dibohongi. Seorang komunis pun fitrahnya itu menolak pemahaman komunisnya. Iya. Jadi orang yang misalnya dia bilang dia tidak beriman pada Allah, tidak percaya adanya Allah Ta'ala, hatinya tidak mungkin, dia tidak bisa menipu dirinya. Walaupun dia punya konsep tentang tidak adanya Tuhan misalnya, ya, alam ini terjadi dengan sendirinya, tapi dia tidak bisa mengingari hatinya. Iya. Pernah ada kisah seorang yang punya pemahaman komunis, ya, orang Arab punya pemahaman komunis. Kemudian didebat oleh temannya yang tidak komunis. Bagaimana Anda kok bisa mengatakan Allah tidak ada, ya akhi? Kata dia. Kau tidak percaya kepada Allah Ta'ala? Tidak ada Allah. Ya. Akhirnya ya itu berdebat. Terakhir orang yang komunis mengatakan apa? Wallahi Allah tidak ada. Paham ya? Secara lisan dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Fitrahnya mendahului konsep pemahamannya. Ya. Tidak bisa dipungkiri. Fitrah manusia yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa ada hal-hal yang dia merupakan satu hal yang baik. Ya, terkadang seorang itu dia tidak mendapatkan dalil, dia tidak tahu bertanya kepada siapa, ya. Maka kata Nabi SAW, istafti qalbak. Dalam kondisi seperti itu, coba kamu tanyakan pada hatimu yang paling mendalam. Kira-kira perbuatanmu itu benar apa enggak? Kalau ada ganjalan dalam hati ini, berarti tidak benar perbuatan itu. Tapi kalau hatimu lapang dalam berbuat itu, berarti itu adalah benar. Ini tentang hadis yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kedua, yaitu hadis ke-28. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qal, dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Pernah suatu ketika dalam satu riwayat di pagi hari ketika sholat subuh, Nabi SAW pernah menyampaikan nasihat, mau'idhah hasanah, wajilat minhal qulub, hati bergetar ketika mendengar nasihat beliau.
wa dharafat minhal uyun, mata mengucurkan air karena mau'idhah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika para sahabat mendengar wejangan beliau, nasihat beliau, peringatan beliau, faqulna, kata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini nasihat orang yang meninggalkan dunia ini, nasihat perpisahan. Fa'usina, maka tolonglah berikan pesan kepada kami, berikan wasiat kepada kami, wahai Rasulullah. Kemudian belum menyampaikan wasiatnya ini, wasiat yang masyhur. Kata beliau alaihi salatu wassalam, wasiat pertama kali yang beliau sampaikan adalah tentang takwa. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Ini wasiat pertama. Wassam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum 'abdun. Dan hendaknya kalian senantiasa mendengar dan menaati, yakni ulil amri. Walaupun kamu dipimpin oleh seorang budak. Ya. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya yang menjadi pemimpin kaum muslimin itu adalah orang merdeka. Itu asalnya. Di antara syarat khalifah orang merdeka. Tapi tidak mustahil suatu saat karena kondisi, karena perjalanan zaman yang panjang, bisa saja seorang budak jadi penguasa. Makanya beliau wa'in, meskipun kamu dipimpin oleh seorang budak, ya. Jadi kamu jangan remehkan. Oh, karena ini budak kamu udah mau taat pada dia. Tidak, tetap taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, walaupun kamu dipimpin oleh seorang budak. Wa innahu man ya'ish minkum ba'di, dan sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian sepeninggal aku, sesudah aku meninggal, ba'di, fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat perbedaan yang banyak, pertikaian, perbedaan, perselisihan yang banyak. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah penyakit. Nabi SAW itu kalau menyebut satu penyakit, pada umumnya beliau menyebut obatnya apa. Nah, setelah ini obatnya beliau sebutkan. Bahwa kamu yang hidup sudah aku nanti, barang siapa di antara kalian yang hidup sudah aku, dia akan menjumpai banyak perbedaan, banyak ikhtilaf, banyak pertikaian. Lalu apa jalan keluarnya? Kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah, yakni ketika terjadi hal itu, kalian mengalaminya, kalian menyaksikannya, pertikaian yang begitu banyak, perbedaan, ikhtilaf dan seterusnya, kewajiban kalian alaikum bisunnati. Kewajiban kalian hendaknya berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku itu dan sunnah para khulafa ar-rasyidin itu dengan gerahan-gerahan kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dari hal-hal baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dalalatun,
Karena sungguhnya setiap perbuatan bid'ah itu adalah kesesatan. Ini hadis yang akan kita bahas secara ringkas yaitu dalam kajian kita pada kesempatan ini. Hadis kedua. Jadi 2 hadis yang ditugaskan kepada kami. Nah, An-Nabi SAW orang yang kalau berbicara itu kalimat-kalimatnya singkat, padat, merasuk dalam hati. Itu Nabi SAW. Dan banyak perkataan-perkataan para salaf dahulu begitu. Singkat, padat. Nah, para sahabat ketika melihat Nabi SAW, beliau menyampaikan satu wasiat yang luar biasa ketika itu, maka mereka merasa ini seakan-akan beliau ini menasihati kami untuk berpisah. Ya, akan meninggal. Makanya mereka minta wasiat. Seakan-akan itu, ya Rasulullah, berikanlah kepada kami wasiat yang terakhir sebelum engkau meninggalkan kami. Seakan-akan begitu. Makanya mereka dinasihati oleh Nabi SAW dan wasiat-wasiat yang luar biasa. Poin-poin yang demikian indahnya, demikian bagusnya. Yang pertama yang dinasihati oleh Nabi SAW dan diwasiatkan oleh beliau adalah hak Allah Ta'ala. Hak Allah, yaitu takwa. Karena Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya itu adalah wasiat Allah kepada orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dalam surat An-Nisa, ya, wasiat Allah kepada al-awwalin wal akhirin, kepada orang-orang terdahulu dan yang kemudian. Yaitu Allah berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablu walaqad wassayna walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablu wa iyyakum, dan sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang terdahulu yang diberikan Alkitab dan juga kepada kalian, anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Ya. Anittaqullah. Ini wasiat Allah kepada orang dahulu dan kemudian. Maka wasiat ini pun yang pertama kali disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Ya. Laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Mengapa wasiat takwa yang pertama kali? Karena ini adalah hak Allah. Hak Allah yang wajib dari setiap hamba kepada Allah. Jadi kita ini Allah mempunyai hak. Hak Allah yang pertama kali adalah yaitu kita wajib beribadah kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah pada hamba-hambanya? Kata Mu'adz, Allah wa Rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, aku tidak tahu. Sampai 3 kali ditanya oleh Mu'adz bin Jabal. Kemudian kata Nabi SAW, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Kewajiban manusia, para hamba kepada Allah adalah beribadah menyembah Allah semata
dan tidak mengikuti Allah dengan sesuatu. Tentu ini juga bagian dari ketakwaan yang paling utama, yaitu beribadah menyembah Allah. Maka di sini usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Karena ini wasiat Allah dan inilah hak Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yang diwasiatkan oleh Nabi SAW adalah haknya para ulil amri, ya, para pemimpin. Karena mereka yang memegang kekuasaan, kebaikan rakyat dan umat ini tergantung dari kebaikan para ulil amri itu. Oleh karena itu kita dianjurkan mendoakan ulil amri, ya, bukan memaki-maki mereka. Karena kebaikan mereka kebaikan bagi umat dan rakyat, ya. Dan kita disuruh untuk taat, mendengar kepada ulil amri dalam hal yang ma'ruf tentunya. Ini adalah karena mereka memegang kekuasaan, mereka mengurusi urusan-urusan umat dan rakyat. Oleh karena itu hak mereka adalah untuk ditaati, didengar dalam hal-hal yang bukan merupakan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Karena innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu dalam hal yang baik, yang ma'ruf. Kalau para pemimpin menyuruh kita berbuat durhaka, ya tidak boleh ditaati, cukup dinasihati mereka. Pun tidak boleh memberontak, karena dampaknya akan besar. Jadi kalau bisa kita nasihati, ya. Ketika para pemimpin misalnya menyuruh pada yang mungkar, mereka dinasihati. Siapa menasihati mereka? Ya para ulama yang bisa sampai kepada mereka. Itu tugas para ulama, ya, yang sampai kepada mereka untuk menyampaikan nasihat tersebut. Karena ini dampaknya positif. Yani ketika kita taat pada ulil amri dalam hal yang ma'ruf dan tidak memberontak pada mereka, ini banyak dampak positif kepada umat dan pada agama ini, ya. Tapi ketika adanya pemberontakan, adanya khuruj kepada para penguasa, pembangkangan pada mereka, ini akan berakibat yang buruk bagi umat dan agama Allah. Iya. Dan realita telah menyatakan hal tersebut. Setiap upaya untuk memberontak pada penguasa dalam sejarah perjalanan kaum muslimin selalu berakibat lebih buruk dari sebelumnya. Ini dalam perjalanan sejarah kaum muslimin. Ya, oleh karena itu betul-betul manhaj yang diajarkan oleh Nabi SAW ini harus betul-betul kita pahami dan kita jalani, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian An-Nabi SAW menyampaikan satu berita. Berita ini berita gaib, ya, berita yang akan terjadi di masa akan datang. Dan itu sudah menjadi realita di zaman kita dan sebelumnya. Setelah wafatnya Nabi SAW, ya, setelah para khulafa ar-rasyidun, ya, muncullah kemudian firqah-firqah, kelompok-kelompok, satu dengan yang lainnya fanatik, menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi SAW wasiatkan kepada kita untuk alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Ini menunjukkan kewajiban untuk mempelajari dan belajar sunnah. Karena tidak mungkin seorang berpegang kepada sunnah kalau dia tidak belajar tentang sunnah. Maka ketika Nabi SAW memerintahkan alaikum bisunnati,
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin ya al-mahdiyyin. Ini sekaligus ada mengandung perintah untuk mempelajari sunnah Nabi SAW dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, ini mengandung misi untuk belajar, karena tidak bisa dibayangkan seorang belajar, seorang berpegang pada sunnah tapi dia tidak tahu tentang apa itu sunnah. Ini satu hal yang mustahil. Ya, maka alhamdulillah kita ini bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya, di zaman kita ini pintu-pintu ilmu tentang tauhid dan sunnah itu terbuka lebar. Banyak sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Akidah para salaf, manhaj para salaf. Ya, ini satu nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Ya, sehingga ilmu ini terus berkembang, dakwah ini terus berkembang. Demikian pula kesadaran kaum muslimin, sebagian kaum muslimin kita lihat dan kita saksikan, ya, tumbuh besar kesadaran mereka untuk kembali kepada tuntunan agama yang benar, ya, yaitu Quran dan Sunnah, sesuai dengan Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian beliau, ya, menyuruh untuk mewaspadai muhdatsatul umur, yaitu hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. Jadi yang dimaksud hal yang baru dalam agama ini adalah bid'ah dalam agama. Karena bid'ah itu secara bahasa artinya sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Handphone ini secara bahasa bid'ah. Ya. Karena ini penemuan baru, dulu tidak ada. Ya. Ini yang menyoting saya alat ini bid'ah. Ya. Ini yang ada depan mulut saya ini bid'ah. Dulu tidak ada. Dulu. Ya. Kemudian ditemukan. Ini penemuan ilmu pengetahuan. Secara bahasa juga bisa dikategorikan bid'ah. Sisi bahasa. Tapi yang dilarang oleh Nabi SAW, ya, ketika beliau melarang berbuat bid'ah, itu bukan dalam masalah, ya, duniawi, tapi dalam masalah agama. Hal-hal baru yang diada-adakan dalam agama ini, ya, ini yang dilarang. Adapun masalah duniawi, dunia ini belum sempurna. Dia masih ingin menemukan dirinya sebenarnya. Oleh karena itu penemuan-penemuan pengetahuan terus berkembang. Karena dunia ini belum sempurna. Adapun agama Allah ini sudah sempurna. Maka jangan ditambahi, jangan dikurangi. Siapa yang menyempurnakan agama Allah? Allah sendiri yang menyempurnakannya. Dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, di hari Arafah, ketika Nabi SAW sedang wukuf di padang Arafah pada waktu haji wada, turun ayat ini. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagi kalian akan nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam sudah sempurna. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya. Nah, ini perlu belajar. Ada itu ikhwani fillah, akhwati fillah. Ayo terus belajar agama Allah ini. Jangan pernah bosan belajar. Jangan pernah merasa sudah punya ilmu. Ya, jangan. Ini bahaya.
Ini sombong namanya itu. Orang yang merasa sudah punya ilmu, Masya Allah, ini orang yang sombong. Ya, orang yang tawadhu ada orang yang selalu merasa kurang dalam ilmunya. Ya, maka dari itu, marilah kita terus belajar. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Baik, sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Silakan yang ingin bertanya. Ya. Ya. Kalau 10 malam terakhir ini istighfarnya yang paling utama itu ganti doa Allah mengingat keampun itu. Gimana? Istighfar yang apa? Kan di waktu sahur itu kan dilanjutkan Istighfar itu umum diperintahkan itu. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, sifat ahli surga, adalah sifat ahli surga. Mereka itu ketika di dunia, di waktu sahur, mereka banyak beristighfar. Terus, yang ditanyakan apa? 10 malam terakhir ini kita ganti dengan itu yang Allah Dicampur semua ya akhi. Dipadukan dua itu. Istighfar ya iya, ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya iya. Gabungkan antara amal tersebut. Ini dua hal yang tidak bertentangan. Bisa amalkan ini kemudian amalkan ini, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya. istighfar yang paling afdal itu yang lafaz yang mana? Istighfar itu macam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek itu astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu yang pendek, singkat. Ada tambah panjang dikit. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tambah taubatnya. Yang ketiga ada lagi yang lebih panjang dari itu. Astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tanpa al-azim. Tanpa astagfirullah al-azim, tanpa kata al-azim. Cukup astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian yang keempat, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Ya, baca macam-macam itu boleh saja. Intinya itu baca macam-macam istighfar. Boleh variasi, tidak ada masalah. Pertanyaan berikutnya silakan. Ya. Bertanya, kita sebagai orang awam ini kan mendengar sebuah dalil kan kadang masih bingung ya. Sebagian saudara-saudara kita itu beranggapan bahwa amalan kita itu punya dalil gitu. Nah, cuman para ulama kan menggunakan dalil kan ada yang khusus ada yang umum misalnya. Nah, ini bagaimana untuk menyelaraskan hal seperti ini? Mungkin mereka yang beranggapan ini amalan mereka baik, tapi di sisi lain ada ulama yang mengatakan itu bid'ah. Nah, itu kita sebagai orang awam kan bingung loh. Kita punya dalil gitu, sedangkan menurut kita dalil yang kamu pakai itu salah, bukan yang itu yang maksudnya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Dalam hal ini sebetulnya ada perincian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dalam Syarah Arba'in juga ada tentang mengukur sesuatu itu bid'ah atau tidak. Itu dilihat karena agama ini sudah mengukur semuanya. Ada ukurannya, ada waktunya, ini zamannya, ada tempatnya, ya. Maka dia dari kategori ada 6 beliau sebutkan. Itu. Contohnya membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Ini bacaan khusus. Ada tempatnya, ada waktunya. Tempatnya di mana? Dari miqat menuju Baitullah. Nah, sekarang kalau ada orang di Indonesia dari rumahnya keluar masjid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Ya, ini bid'ah namanya. Ya. Karena bacaan ini tempatnya itu bukan di
bukan keluar dari rumah ke masjid. Ini dari miqat ke Baitullah. Ini contoh kaitan dengan tempat dan waktu. Kapan dibacanya? Ya ketika seorang sudah mengucapkan ihramnya. Ya ketika dia sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, dia baca bacaan itu. Pengecualian bacaan ini ketika mengajarkan manasik, itu boleh saja kita mengajarkan manasik. Ya misalnya di satu tempat kita diminta Ustaz tolong ajarkan manasik haji, manasik umroh. Ya boleh dibacakan itu karena dalam rangka mengajarkan, tapi bukan suatu pengamalan, tapi dalam rangka mengajarkan tentang lafaz talbiyah. Ini contoh. Jelas ini ya. Jadi ada ukuran-ukurannya. Sekarang contoh yang lain. Makanya bid'ah itu disebut oleh para ulama ada 3 macam bid'ah. Yang pertama, al-bid'ah al-asliyah. Bid'ah yang memang asli, tidak ada landasannya sama sekali. La Quran wala hadis. Apa contohnya? Contohnya peringatan malam Isra Mi'raj. Tidak ada dasar sama sekali. Ini contoh aja, contoh. Ya. Tidak ada dasar sama sekali. Itu hanya mungkin karena ini dianggap hari besar, hari mulia diingatkan. Tapi perintah pada ada sama sekali. Contoh sahabat lakukan para Rasulullah tidak ada. Ini namanya apa? Bid'ah al-asliyah. Yang kedua, ada namanya bid'ah al-idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ini satu amalan yang terpuji, ada landasan agamanya, ada dalilnya, ya. Tapi amalan ini dikaitkan dengan satu kejadian. Ini namanya bid'ah idhafiyah. Pada dasarnya itu dianjurkan, ya. Tapi amal ini dilakukan dikaitkan dengan sesuatu. Contoh, memberikan sedekah makan itu sesuatu yang anjuran apa tidak dalam agama. Agama menganjurkan. Tapi kemudian mereka khususkan misalnya di bulan Muharram tanggal 10 misalnya itu kita harus mengeluarkan makanan. Ini namanya bid'ah idhafiyah. Dikaitkan dengan tanggal 10 Muharram. Loh kenapa kok harus tanggal 10 Muharram? Udah ada dasarnya. Ya. Padahal memberi makan itu anjuran. Memberi makan anjuran. Ini namanya bid'ah idhafiyah. Banyak contohnya bid'ah idhafiyah itu. Ada dasarnya. Tapi dikaitkan dengan yang lainnya. Ya, dikaitkan dengan satu kejadian, satu peristiwa. Nah, ini namanya bid'ah idhafiyah. Kemudian yang ketiga, ada bid'ah tarkiyah. Bid'ah dalam bentuk meninggalkan sesuatu yang pernah diamalkan oleh Nabi alaihissalam. Tidak pernah diamalkan. Ini termasuk namanya bid'ah tarkiyah. Ya, ada contohnya. Ya, mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa membahas masalah ini. Jadi itu kita punya kaidah-kaidah yang tidak bisa dibantah oleh mereka dalam masalah ini. Ya namanya mereka amalkan ya tentu punya dasar itu. Pokoknya ini baik, ini gitu aja sudah. Ya. Tapi kalau mereka betul-betul ingin menyadari masalah ini atau punya metode dalam memahami agama Allah ini, maka tentu mereka akan meninggalkannya. Wallahu a'lam. Apa? Tarkiyah ya belum ada di benak saya sekarang ini. Ya tapi intinya satu amalan ditinggalkan, tidak diamalkan. Ini bid'ah tarkiyah. Amal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada contohnya tapi saya lupa saat ini. Ya. Yang lain silakan. Ceritanya gimana cara dulu saya pernah pulang kampung, keluarga saya kan kebanyakan dari pemahaman Asy'ariyah. Kata saya gini kan, kenapa kok dilarang kita menabungkan Rasulullah itu pernah ngasih lemah bunga di 2 kuburan yang disiksa? Kan katanya harus ikut Rasulullah. Kami juga ikut Rasulullah.
kan takdir. Kalau di Indonesia nggak ada bunga, saya pakainya bunga melati atau bunga mawar. Nah, saya nggak bisa jawab karena itu kan juga di Rasul pernah katanya tidak boleh melakukan sesuatu tidak duduk Rasulullah. Ya Rasul menentukan, saya menentu Rasulullah masih dibid'ahkan. Gimana cara jawabnya? Baik, ini pertanyaan ya untuk membantah orang-orang yang mengatakan khususnya ini masalah menggunakan bunga rampai ketika ada orang meninggal. Dikiaskan oleh mereka dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika melewati suatu kuburan. Allah perdengarkan kepada Nabi SAW bahwa orang ini diazab. 2 orang ketika itu. Maka beliau kemudian mengambil pelepah kurma, kemudian ditanam, dibelah bagi 2, ditanam pada 2 kuburan itu. Semoga yakni mereka diampuni ya dengan keringnya ini. Intinya demikian. Maka bantahannya sangat mudah. Yang pertama, apa yang Nabi SAW lakukan itu karena beliau itu diperdengarkan oleh Allah akan orang yang diazab dalam kuburnya. Lah kita ini dengar apa enggak? Ya, kita mendengar atau tidak? Jelas tidak dengar. Kemudian yang kedua, perbuatan itu khusus untuk Nabi SAW saja. Buktinya para sahabat tidak lakukan setelah itu. Karena tidak tahu orang dalam kuburan disiksa atau tidak. Itu masalahnya. Jadi bantahannya banyak. Setelah itu bantahannya bisa dibantah kalau seorang itu memahami tentang duduk permasalahan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menganggap orang ini diazab, itu sudah satu su'don, prasangka jelek kepada orang ini. Dari mana kita tahu orang ini diazab oleh Allah Ta'ala? Kenapa kita tidak husnudzon pada orang itu? Saudara kita sendiri. Kok kita tidak prasangka baik padanya? Jadi itu hal-hal yang sekedar alasan saja bagi orang yang tidak punya alasan. Cukup ya? Cukup apa tambah? Cukup ya? Kan ketika di Ramadan kan orang kan ziarah kubur atau setelah Ramadan mau dekati hari raya dan nah itu kan besok bagian menyenangkan. Tapi ketika saya ziarah kubur kan ada perintah Rasulullah ziarah ke kubur dengan temannya. Tapi saya ziarah kubur bertepatan ketika mau hari raya, tapi bukan nyata untuk hari raya, tapi kebetulan aja hari raya. Gimana? Apa Tidak, tetap. Ini termasuk bid'ah idhofiyah itu. Kalau tidak hari raya, tidak datang atau mau Ramadan, pada dasarnya ziarah kubur adalah sesuatu yang dianjurkan kapan saja. Jangan nunggu menjelang Ramadan baru ziarah, atau pas Idul Fitri ziarah biar dia juga ini yang mati merasakan Idul Fitri apa begitu. Ya endaklah. Ya Idul Fitri yang hidup, nggak boleh mati. Ya, yang hidup. Oleh itu orang meninggal itu didoakan sudahlah. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang misalnya, ya dia pun misalnya dia mau ziarah kubur, ketepatan dengan waktu tersebut, sebaiknya dia hindari. Karena bisa jadi itu nanti orang jadikan contoh padanya. Ya. Kalau dia orang yang ngerti ilmu, jangan malah lakukan, enggak. Karena itu nanti memberi contoh yang, loh Ustadz itu lakukan. Tahu niat urusan hati, ada yang tahu niat itu. Ya. Kita melihat zahirnya amal itu. Orang dah lihat niatnya itu Allah yang Maha mengetahui. Yang dilihat adalah lahirnya perbuatan itu. Wallahu a'lam. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.